Nah, hati-hati ya. Muatan 110. Beruntung kita sana. Ini travel ke Marobungo. Tapi kendaraannya bermasalah sana dari hari Kamis kemarin. Sekarang Sabtu udah 2 malam. Nah, ini dibayar goreng itu dulu. Nah, baru lanjut makan mulai. Lama bana. Lama bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana pagi ini sekitar jam 6.30 kita udah sampai di Negari Moroai. Kita akan berpetualang ke Jalan Baru Morelan Panjang menuju Kabun Teh dari simpang posisi yang ada di Negari Moroai sana. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Alhamdulillah pagi ini cuaca cukup cerah. Jadi bagi sana yang akan mengadakan perjalanan di Jalan Baru Morelan Panjang menuju ke Kabupaten Solo ataupun sebaliknya, alhamdulillah aman sana. Selamat mengikuti sana. Nah, sekarang kita udah melintas di Negari Moroai. Dari Pasar Baru Bayang ini berjarak sekitar 23 km. Kalau dari Kota Painan berjarak sekitar 44 km sana. Sementara panjang jalan ini dari ruas Pasar Baru Bayang menuju ke Alaan Panjang, tepatnya di Kabun Teh itu 44 km. Kita sampai di jembatan Moroai. Pasok ini titik nolnya sana. Kita belok kiri nanti di sana. Kita ngisi pertama dulu sini sana. Nah, kita berangkat sana. Jadi bagi di sana yang akan nanjak, pastikan dulu BBM-nya cukup. Bisa ngisi pertama dulu di bagian sini sana. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pertigaan ini kita belok kiri sana. Kalau ke kanan ke arah Panjang Taba, jalan barunya ke arah kiri. Kita akan melewati lokasi proyek PLTMH Bayang Nyalo. Di sini harus lebih berhati-hati. Biasanya kalau hari hujan itu agak licin. Dan kemudian biasanya kalau musim panas biasanya agak berkabut di ujung sana-sana karena ada penggalian pipa. Nah, ini lokasi penggalian pipanya sana. Di sini harus hati-hati. Sementara di belakang itu ada lagi penggalian dan ada material yang jatuh ke jalan kadang-kadang sana. Tapi jangan khawatir, di sini selalu ada pekerja yang standby sana untuk memberikan aba-aba. Jadi kepada para pelintas harap lebih berhati-hati di sini lewat. Nah, ini seperti pagi ini sekitar jam 6.30 kita lewat di sana. Ini agak berdebu. Jadi sebaiknya yang lewat di sini pakai masker. Nah, ini kita bertamu Sultan Budo sana. Nah, bagian sini sana. Ada penggalian dari puncak sana. Bagian sini sana. Ini berpasir dan agak berdebu sana, jadi agak licin. Nah, di sini batu besar banyak yang mengeliling dari puncak sana, karena penggalian di puncak sana tuh sana. Nah, jadi di sini harap lebih berhati-hati. Besar-besar batunya sana nih. Kita sampai di jembatan Bayang Nyalo. Jembatan ini selesai tahun 2016 sana. Jalan ini udah dimulai dari tahun 2005 oleh DMMD sana. Dan selesainya 2025. Butuh waktu sekitar 20 tahun karena mungkin banyak hal yang perlu dipersiapkan juga mungkin. Dan alhamdulillah saat ini udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 juga sana. Walaupun masih ada beberapa titik yang memang belum pembersihannya belum sepenuhnya komplit sana, dan mudah-mudahan tahun ini akan segera diselesaikan pembersihannya dan pemberian bahu jalan dan saluran airnya juga akan diperbaiki. Mudah-mudahan tahun ini dikerjakan. Amin rabbal alamin. Ini kita udah sampai di apa nih namanya sana. Sampai di jembatan batu
Batu Ampasirah sana. Sebaiknya sana dulu istirahat dulu sini bagi yang belum terbiasa nanjak. Nah, ini jembatan Batu Ampasirah sana. Setelah ini kita akan nanjak sampai ke Kade Bambu Diuna sekitar 2,3 km, sementara ke arah Pertasop itu juga sekitar 2,3 km sana. Jadi harap berhati-hati karena sering terjadi kecelakaan di ujung sini sana, karena biasanya remblong dari puncak, jadi jangan ngebut di sini. Insya Allah kalau hati-hati, insya Allah aman sana. Yap, bismillah kita lanjutkan. Kita nanjak sekitar jam 6:45 hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Yap. Nanjak di Jalan Baru Morelan Panjang ini sana memang cukup menantang. Ada beberapa titik yang perlu diwaspadai, terutama bagi yang datang dari arah pesisir selatan ini. Kalau yang datang dari arah pesisir selatan itu biasanya lebih banyak tanjakan. Tanjakan yang pertama yang akan ditempuh dilewati itu yang sedang kita lewati ini sana, itu tanjakan Bukit Gandum sepanjang lebih kurang 2,3 km sampai ke puncak Binuang. Sementara yang kedua yaitu ada yang ada di Bukit Kapau di Kelo S. Kemudian tanjakan berikutnya yang cukup menantang sekali sana, walaupun terlihatnya tidak terlalu tinggi, itu ada di Rawang Gadang dari Ai Putih, tepatnya dari jembatan Beli kelima atau jembatan Beli terakhir kalau kita datang dari arah pesisir selatan. Sementara kalau dari arah Kabupaten Solo itu adalah turunan panjang pertama yang akan kita lewati, itu sekitar 4 km sana. Nah, biasanya sering bikin kendaraan remnya blong. Nah, kita hampir sampai di puncak Bukit Gandum sana di daerah Muroaye, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, yang dari bawah yang mungkin kendaraannya agak sedikit batu-batu, nah, bisa dulu rehat dulu sini sana. Nah, ini di puncak Bukit Gandum. Ini jarak dari sini ke jembatan Batu Ampasirah itu lebih kurang 1,4 kilo. Nah, yang di depan kita ini rest area 1. Rest area 1 ini dinamakan dulu, kami kasih nama ketika kami jalan kaki waktu itu belum ada jalan ini sana, masih jalan setapak. Nah, dan ini ada anak air sana, bisa rehat sejenak dulu di sini. Ada sumber air juga di sini sana. Setelah ini dilanjutkan perjalanan menuju rest area 2. Ada warung pertama kadai pertama yang kita temui sana. Tapi kayaknya beberapa terakhir ini udah masih tutup sana. Ini Kadai Nupi ada di rest area 2. Nah, ini yang depan kita ini. Nah, ini tanjakan Kayu Kale. Nah, dulu nangis kendaraan lewat sini sana. Untuk info lebih lengkap sana bisa cek di channel YouTube-nya Kampung Kito. Video sebelumnya sana. Ini ada di Kayu Kale menuju tanjakan Kayu Duo. Nah, dulu kita rehat di ujung sini sebelum nanjak lumayan tinggi lah sana. Di sini di Kayu Duo nih. Nah, dulu tanjakannya sampai ke puncak sana. Nah, dari sini bisa rehat dulu sejenak di sini sana sambil foto-foto. Itu pemandangan ke arah Pasar Baru. Nah, itu pemandangan ke arah puncak Kayu Duo. Sementara ini ke arah Pasar Baru sana. Ini masih pagi, sekitar jam 7 kurang di sana. Nah, sementara yang di depan kita lihat ada Kadai Sultan Mudo. Ini warung kedua sana, Warkop Sultan Mudo. Lah rame mah. Alhamdulillah Buya gitulah sampai sana. Berapa muatan ini Buya? 110 aku tomat. Tuh aduh kantang. Nah, batigo sana. Dari menuju pasar mah, kau pasar Sangkumbang ini kau. Nah, hati-hati Buya. Muatan 110. Nah. Dilanjutkan perjalanannya sana. Hati-hati dah, hati-hati. Ini pedagang dari Kabupaten Solo. Alhamdulillah dengan ada jalan ini semakin memperlancar sana. Jadi lebih cepat sampai sayur dari arah Halan Panjang atau dari Kabupaten Solo. Dalam waktu sejam udah sampai di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini pemandangan dari puncak Kayu Duo ke arah Dilan sana. Nah, ini ke arah Pasar Baru Bayang. Ya, dari Kadai Sultan Mudo kita lanjut perjalanan ke puncak Binuang. Nah,
ini sampai di puncak Binuang sana. Nah, di puncak ini ada 2 warung kopi, yaitu Kedai Bambu Juna dan Kedai Dasun Balo. Ya. Nah, ini kondisi di puncak Binuang sana. Ini Kedai Tiga Saudara, ini Kedai Bambu Juna. Kita terlalu pagi sana, ini jam 7. Ya, kita lanjut perjalanan menuju ke arah Jalan Panjang. Tembarannya syahdu sana. Kita lanjutkan perjalanan menuju Kampung Binuang sana. Nah, di sini memang dulu ada perkampungan sana, namanya Kampung Binuang, masuk ke dalam wilayah Kenegarian Muarwayi. Tapi mereka dipindahkan dengan alasan karena akses terlalu sulit dulu di sini. Tahun 1997 mereka dipindahkan ke Sindang, masih di Kabupaten Pesisir Selatan sana, ke arah Silaut. Nah, ini jalan aspal yang warna putih, masih udah ada markanya ini sana. Ini perbatasan proyek 1 dengan proyek 2 sana. Proyek ini dulu dikerjakan oleh PT Arpek, sementara yang sana dikerjakan oleh UH. Nah, bagian ini belum ada marka jalannya sana. Karena waktu itu ketika hampir selesai pengerjaan jalan ini, terjadi bencana tanah longsor tanggal 27 November 2025, lebih kurang sekitar 6 bulan yang lalu sana. Ya, 7 ya, sekitar 7 bulan yang lalu sana. Nah, di depan kita ini sebelah kanan kita akan lihat rumah lama sana ya. Nah, tuh. Nah, ini di Kampung Binuang sana. Kita sampai di Pincuran Gadang, nah, yang di depan kita ini sana. Nih. Panjang jalan ini sekitar 21 km sana, dari Muarwayi menuju ke jalan utama yang ada di Simpang Tanjungan Ampe, melewati Rawang Gadang. Jadi bisa ditempuh dengan kendaraan sekitar kalau nonstop ini kayaknya 30 menit tembus sana. Kalau kita yang udah biasa di sini 30 menit bisa. Tapi bagi di sana yang mungkin sambil menikmati perjalanan itu lebih kurang sekitar 1 jam lah sana. Bagi yang belum terbiasa lewat di sini, sebaiknya dengan rombongan. Jadi jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, bisa saling membantu. Nah, pagi ini emang agak langang sana, karena kalau biasanya pagi memang jarang yang lewat di sini. Tapi ini insya Allah aman dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan juga ada roda 6 yang lewat di sini sana, yang kendaraan bawa sayur ke pesisir selatan dari Kabupaten Solok dengan muatan sekitar 4-5 ton. Nah, yang di depan ini jembatan Beli kedua sana. Nah, ini perbatasan proyek yang dikerjakan tahun 2025 kemarin. Sebelumnya ini belum diaspal, dan ini selesai tahun 2025. Ini perbatasan proyeknya sana. Nah, di ujung sini, ini perbatasannya dulu. Nah, yang ini udah dimarka
Ini sebelumnya ini udah di aspal sana. Ini perbatasan, ini kayak gapura perbatasan antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari sini menuju ke Kabupaten Solok, menuju ke jalan utama itu sekitar 12 km sana. Sementara dari sini ke arah Moroayi itu berjarak lebih kurang 9 km. Nah, kita nanjak lagi di sini sana nih. Nah, di sini longsornya cukup besar. Ini terjadi tahun 2025. Oh, ada nih kendaraan sayur di sana. Sayur. Nah, ini memang belum bersih seluruhnya sana. Mudah-mudahan tahun ini akan dibersihkan. Nah, ini banyak batu besarnya sana, tapi insya Allah aman lewat. Jadi alhamdulillah udah banyak pedagang sayur yang mengambil rute ini dari Kabupaten Solok menuju ke Alan Panjang, dari Kabupaten Solok menuju ke Pesisir Selatan sana. Nah, ini jembatan Beli ketiga nih sana. Ini ada di Tanah Taban, Sari Bayang. Sampai di Cibadak, atau ada juga yang bilang dengan Cibadak Arandah. Nah, ini dulu pusat kampungnya sana. Nah, di sebelah kanan ini ada masjid dan insya Allah akan dibangun nih. Nah, akan direnovasi sana. Ini ada di Cibadak Arandah. Ini kalau dari arah Kabupaten Solok berjarak sekitar lebih kurang 9 km di sana. Nah, yang di depan kita ini adalah jembatan Beli yang keempat nih sana, di Bukit Kapau. Kita akan nanjak di sini dari jembatan ini sampai ke puncak Bukit Kapau itu lebih kurang 800 meter. Foto dari Sungai Kuni, Solok Selatan sana. Nah, rehat sejenak di Bukit Kapau. Nah, udah gitu sana. Ya, dilanjutkan perjalanan sana. Kita nanjak di LOS Bukit Kapau. Sebelum nanjak pastikan dulu kendaraan mesinnya kuat di sini sana. Bagi yang pakai motor sebaiknya kalau tak kuat nanjak di sini penumpangnya jalan kaki. Dan bagi yang dari atas turun ke bawah ini cukup syahdu juga tanjakannya. Bisa bikin remblong dan ada beberapa kecelakaan juga di sini terjadi sebelumnya sana. Tapi pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pengendara sana. Jadi jika hati-hati, insya Allah aman di sini. Kita aja mungkin udah bisa dibilang puluhan kali, udah ratusan kali lewat sini, insya Allah aman sana. Nah, ini di belokan ketiga di Bukit Kapau KLOS, atau ada juga yang bilang dengan letter W. Ini ada di Bukit Kapau, Sari Bayang, Kabupaten Solok. Nah, ini belokan keempatnya, yang di puncak adalah belokan kelimanya. Nah, dari bawah tadi sampai ke puncak sini itu berjarak lebih kurang 800 meter. Kalau nurun di sini memang agak ngeri-ngeri sedap juga sana, bikin kendaraan remnya bisa blong. Nah, kita sampai di puncak Bukit Kapau di tempat yang longsor dulu sana. Tapi alhamdulillah ini udah dilewati di kendaraan. Kalau cuaca ekstrim memang perlu hati-hati sekali di sini. Ini di puncak Bukit Kapau sana, pemandangannya syahdu dia. Masih pagi, sekitar jam 7 lewat 30 menit. Ya, setelah rehat di puncak Bukit Kapau, kita lanjutkan perjalanan sana. Ini di tempat yang longsor itu.
jembatan beli pertama kalau kita datang dari arah Kabupaten Solo. Nah, sana bisa rehat sejenak di sini sana sambil mendinginkan mesin dan pengiriman. Nah, karena setelah ini kita akan nanjak sekitar 4 km ke Rawang Gadang. Kita lanjut sana. Nah, di bagian sini sering blong kendaraan remnya sana. Dan juga bikin kendaraan nangis kalau nanjak di sini sana. Jalannya berliku-liku sampai ke puncak. Panjang tanjakan ini 4 km sana. Ini termasuk salah satu tanjakan atau turunan yang perlu diwaspadai karena ini cukup menantang. Kalau kita datang dari arah Kabupaten Solo, ini turunan pertama yang perlu diwaspadai yang sering bikin pengiriman blong. Yang kedua setelah itu adalah turunan yang ada di puncak Bukit Kapau menuju ke jembatan itu sepanjang 800 meter. Kemudian yang ketiga adalah turunan di Bukit Gandum. Jadi ada 3 titik yang harus selalu diwaspadai kalau datang ke Jalan Baru Morelan Panjang sana. Namun sepanjang yang kami lewati, insya Allah kalau hati-hati aman sana. Masih banyak juga yang tertutup longsor, namun bisa dilewati dengan kendaraan. Ini ada kendaraan yang bagus sebenarnya. Ini kendaraannya bermasalah sana dari hari Kamis kemarin, sekarang Sabtu udah 2 malam nih. Ya, itu sebaiknya kalau datang sini sebaiknya dengan rombongan sana. Jadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa ditanggulangi. Yang kedua, di bagian sini tidak ada sinyal telepon maupun internet sana. Kecuali ada di beberapa titik saja. Yang pertama yaitu di puncak Kikapau, kemudian ada di Binuang dan di Kayu Duo sana. Ini kita sampai di Kelok Cacing sana. Kalau kita lihat dari atas ini belok-belok kayak cacing. Nah, jadi gitu ya, Pak Haji gitu, Pak Haji M. Joni sana. Nah, tuh jalannya dikasih namanya Kelok Cacing. Ini ada di Rawang Gadang. Sekarang udah hampir jam 8 sana. Kita berangkat tadi dari arah Moroayi sekitar jam 6.30. Jadi udah sampai sekitar 1,5 jam gitu, karena kita sering berhenti di beberapa titik tadi sambil mendinginkan mesin dan juga sambil ngambil video sana. Jadi udah sekitar 1,5 jam. Tapi kalau nonstop 30 menit bisa sampai sana. Sampai di badan jalan yang terban. Udah ketutup juga sebagian kanan ini sana nih. Tapi ini untuk kendaraan insya Allah aman sana nih. Ini ada di Rawang Gadang. Waduh, ini kayaknya masih ada juga yang buang sampah di sini sana. Masya Allah. Ya, tapi tidak sebanyak sebelumnya sih. Kita sampai di puncak sana. Ini dari puncak ini sampai ke bawah tadi ke jembatan Air Putih itu 4 kilo. Ini kita udah menuju ke arah
kebun teh sana. Datang di Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat, di Jalan Baru Morelan Panjang. Tadi kita berangkat sekitar jam 6:30 dari Moroye dan sampai di Kabupaten Solo di jalan utamanya di sana. Ini sekitar 1 kilo lagi sampai kita di jalan utama. Itu sekitar jam 8. Jadi kita butuh waktu sekitar 1,5 jam menempuh jalan Moroyelan Panjang sepanjang 21 km. Itu karena kita sering rehat di berbagai titik tadi sana untuk mendinginkan mesin dan pengiriman, dan juga untuk ambil video tadi. Tapi kalau nonstop insya Allah 1/2 jam bisa sana. Tapi yang 1/2 jam itu terlalu beresiko sana. Jadi bagi saudara kami yang akan melintas di sini, sebaiknya memang waktu tempuhnya sekitar 1 jam lah sana. Sebaiknya usahakan sering-sering berhenti, kemudian cek apakah pengiriman masih berfungsi dengan baik. Jangan terlalu mengambil risiko karena cukup fatal di sini sana. Yep. Alhamdulillah kita sampai di jalan utama, di jalan dari Luwu Lasih menuju Danau Kembar sana. Nah ini. Ya. Jadi pintu masuknya kalau datang dari arah pesisir selatan, pintu keluarnya sini sana. Pintu masuknya kalau datang dari arah Luwu Lasih. Nah tuh ada plang PTP Nusantara 4 sana, regional 4 Kebun Danau Kembar. Nah, dari sini masuk. Jadi kalau datang dari arah Luwu Lasih, di sini belok kanan menuju ke dalam sepanjang 21 km sana di Jalan Baru Morelan Panjang. Baik sana, sekian dulu video kita. Untuk peternak yang akan berpetualang Jalan Baru Morelan Panjang, yang akan touring, selalu hati-hati. Pastikan pengiriman dan kendaraan kuat nanjak dan pengiriman oke. Kalau bagi yang baru, sebaiknya dengan rombongan biar sisa saling bantu kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ada butuh bantuan sana, untuk info lebih lanjut bisa hubungi kami di channel YouTube-nya Kampung Gito atau di sosial media lainnya. Insya Allah kami akan bantu sana. Baik sana, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menu hari ini sana. Ini alhamdulillah lagi rame di sana di puncak Binuang sana. Udah kepala, kodong deh. Ini nyampe guys di atas sana. Balui ada ibu, balui. Aku ada spesial pia. Udah lauk. Gabu. Lagi rame sekali di sana, rame. Itu rombongan dari Puskesmas Lumpo. Yang ini rombongan dari Bayu sana, Bayu. Ngopi, goreng lama sana, goreng lama. Nah, lah, talo lai. Hanya dibayar goreng itu dulu. Nah, baru lanjut aja makan mulai. Goreng kau bela pal bersiku. Pak Ibu, sehat Ibu? Satu. Sambil menunggu masak nasi. 10 makan. Ini makan dulu goreng. Oh ya, 10. Bales deh. Sebalik. Bales. Lu 7 masih kesulitan. Sampai jumpa di lain kesempatan sana. Tambuh, merasuk ya Leang. Lanjut. Onde. Nah, gulai gabu. Lagi gak kancang larinya Pak? Hei, Lagi gak kancang teh. sadang ngelok bana. Sadang namuh sama. Sadamu.
Pandang lapas Kecamatan Pulau Tibo. Lanjut. Kerombong dari mana Ibu? Puskesmas Lumpo. Perdana kemarin atau berapa kali Bu? Oh, Ibu udah 3 kali. Ada yang perdana, ada yang perdana. Yo. Kok bi? Oh, kateh kok ya udah baru sekali dah. Pas ya tuh pas. Lama bana. Lama bana. Mantap. Ada tuh deh. Panas banget. Datanglah beramai-ramai ke sini. Nih, dia sampaikan sana di puncak Bidwang.